think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang mind-blowing berjudul The Experiment tahun 2010. Film ini terinspirasi dari eksperimen nyata bernama Stanford Prison Experiment, di mana sekelompok orang atau warga biasa dipaksa berperan sebagai tahanan dan sipir penjara. Awalnya mungkin kita berpikir ini cuma simulasi penjara doang. Misalnya saya jadi sipir dan kalian jadi tahanan. Ibarat kayak main penjara-penjaraan. Tapi jangan salah, biarpun hanya pura-pura, semuanya bisa berubah jadi kacau ketika kekuasaan dan ego manusia mulai menguasai pikiran mereka. Apalagi sebenarnya eksperimen ini punya aturan yang sangat ketat. Salah satunya nggak boleh ada kekerasan. Ya balik lagi, ini kan cuma eksperimen dan yang ikut cuma para warga yang polos. Tapi kenyataannya justru kekerasan dan penyiksaan malah muncul dengan sendirinya. Apa yang sebenarnya terjadi selama eksperimen ini berlangsung, dan kenapa mereka sendiri yang melanggar aturan tersebut. Makanya mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan Travis, seorang pria yang kerja paruh waktu di sebuah panti jompo. Sayangnya hari itu jadi hari terakhirnya bekerja, karena ada pengurangan karyawan dari dinas terkait. Setelah pulang, Travis ikut aksi demo anti perang. Meski sebenarnya dia nggak terlalu peduli juga soal perang. Mau perang mau nggak ya sebenarnya dia mah bodo amat. Paling di sana dia ngincer nasi bungkus aja buat dimakan. Di sana dia ketemu gebetannya yang bernama Bay. Mereka sempat nongkrong bareng di kafe. Dan Bay cerita kalau dia pengen traveling ke India. Bay bahkan ngajak Travis ikut untuk pergi. Tapi karena masalah ekonomi, Travis terpaksa menunda keinginannya. Setelah itu Travis melihat iklan lowongan pekerjaan di koran, di mana ada proyek penelitian yang butuh sukarelawan, dan akan dibayar $1.000 per hari selama 2 minggu. Kalau dirupiahin sehari bisa dapat 16 juta sekian. Dikali aja 2 minggu, ya sekitar 200 jutaan lah. Melebihi gaji DPR kita yang sekarang. Bekerja di sana juga nggak perlu pengalaman dan katanya dijamin ginjalnya bakal aman. Singkat cerita, besoknya dia datang ke kantor penyedia loker dan bertemu dengan pelamar lain yang bernama Beris. Setelah menunggu, mereka semua dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh seorang dokter bernama Dr. Arculeta. Di situ dijelaskan kalau mereka akan menjalani simulasi kehidupan di dalam penjara. Namun dengan syarat para peserta yang ikut belum pernah dipenjara sebelumnya. Dr. Arculeta lalu mewawancarai para pelamar satu persatu, menanyakan latar belakang mereka, mulai dari kehidupan pribadi sampai masa lalu. Setelah itu, mereka juga harus menjalani tes ketahanan mental. Di tahap ini, para peserta dipaksa menonton video kekerasan dan penyiksaan, lengkap dengan suara teriakan yang bikin mental mereka terguncang. Hanya yang bisa bertahan yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah tes itu, Travis sempat bertemu lagi dengan gebetannya, yaitu si Bay. Pertemuan itu pun jadi momen terakhir mereka sebelum Travis masuk ke dalam eksperimen. Sementara Bay bersiap berangkat ke India. Namun tidak lupa pertemuan hangat itu berakhir dengan adu mekanik, yang tentu saja tidak akan saya tampilin di YouTube. Kalau mau nonton silahkan tonton full film dan pastiin kalian udah cukup umur. Setelah momen romantis itu, Travis dan Bay berjanji bakal ketemu lagi di India setelah Travis selesai dari eksperimen tersebut dan mendapatkan uangnya.
Tak lama kemudian, semua peserta dijemput dengan bus menuju ke lokasi penelitian. Mereka diturunkan di depan sebuah fasilitas yang letaknya cukup terpencil, di dekat area perkebunan. Begitu turun dari bus, Benji yang menderita diabetes meminta agar tasnya boleh dibawa masuk, karena di dalamnya ada suntikan insulin. Tapi karena aturan penjara, tas itu tidak diizinkan masuk. Setelah itu, Dr. Arculeta kembali memberi briefing kepada semua peserta. Dia menjelaskan bahwa selama 2 minggu ke depan, semua hak sipil mereka akan dicabut, dan siapa yang keberatan boleh mundur sekarang juga, sebelum eksperimennya dimulai. Dr. Arculeta juga menekankan kalau eksperimen ini dijamin bakal aman, tanpa kekerasan, dan keselamatan mereka akan tetap dijaga. Kalau sampai ada tindak kekerasan, eksperimen ini otomatis dihentikan, dan semua peserta nggak akan dapat bayaran. Setelah semua paham dan setuju, Dr. Arculeta memanggil nama-nama peserta yang terpilih menjadi sipir penjara. Sementara sisanya otomatis menjadi tahanan. Para sipir kemudian mendapat pengarahan khusus. Mereka diberi daftar aturan, salah satunya di mana para tahanan sama sekali nggak boleh menyentuh sipir. Kalau itu terjadi, sipir punya waktu 30 menit untuk menentukan hukuman yang pantas. Kalau aturan itu dilanggar, alarm akan menyala, dan eksperimen pun berakhir. Setelah memberikan briefing, Dr. Arculeta pun meninggalkan fasilitas tersebut. Eksperimen pun dimulai. Para tahanan lebih dulu dimandikan di sebuah ruangan dengan pengawasan para sipir. Setelah itu, pria bernama Case, yang merupakan salah satu sipir, menyuruh mereka berbaris di depan sel untuk diberi pengarahan, di mana selama 2 minggu ke depan, mereka hanya akan dipanggil berdasarkan nomor tahanan dan tidur sesuai nomor sel masing-masing. Karena menganggap ini cuma permainan, para tahanan mengikuti instruksi sambil bercanda dan menertawakan Case. Sementara itu, Travis ditempatkan satu sel bersama orang yang bernama Nix dan juga Benji, yang tadi mengidap diabetes. Saat Travis mencoba berkenalan dengan Nix malah menatap kamera CCTV dan hanya menyebut dirinya dengan nomor tahanan 17, sedangkan Travis sendiri bernomor 77. Namun berbeda dengan Benji, dia cepat akrab dengan Travis dan mulai cerita tentang hidupnya sebagai penulis novel. Tak lama kemudian, beberapa tahanan main basket di lapangan yang berada di antara sel-sel penjara. Orang bernama Governor yang masih menganggap eksperimen ini cuma main-main. Dia pun melempar bola ke arah sipir yang sedang berjaga, dan bola itu tanpa sengaja mengenai wajah sipir tersebut. Suasana pun langsung jadi canggung. Dan sipir yang kena bola itu dibawa masuk ke ruangan penjaga. Di sana para sipir membahas insiden tersebut. Si sipir yang bernama Bos yang kena bola tadi, sebenarnya dia nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Tapi sipir yang lain menganggap perbuatan Governor adalah kesalahan fatal dan harus diberi sanksi. Case kemudian mengingatkan aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana mereka hanya punya waktu 30 menit untuk menentukan hukuman. Takut melanggar aturan yang bisa bikin eksperimen batal, para sipir pun akhirnya sepakat memberi hukuman pada Governor. Semua tahanan pun dikumpulkan dan disuruh berbaris di garis yang sudah ditentukan. Case selalu memerintahkan Governor untuk push up 10 kali. Tapi karena masih menganggap ini cuma permainan, Governor meminta Case bicara lebih sopan, apalagi usianya lebih tua. Lalu Case pun mengulang perintahnya, tapi lagi-lagi Governor tetap menuntut sikap sopan. Kesal dengan sikapnya, Case pun akhirnya menyuruh semua tahanan melakukan push up 10 kali sebagai gantinya. Mau nggak mau semua tahanan mengikuti perintah Case. Count 'em out. 3, 5. Setelah lewat 30 menit dan alarm tidak berbunyi, artinya tindakan mereka dianggap benar. Keesokan paginya, para tahanan masuk ke ruang makan. Di sana, Hellweg bertugas membagikan makanan. Saat mengambil sarapannya, Travis mengeluh karena merasa makanannya nggak layak untuk dimakan. Tapi Hellweg hanya menanggapinya dengan tersenyum, sembari berkata tentang aturan pertama, yaitu habiskan makananmu. Melihat keributan di ruang makan, Case langsung menegaskan kalau tidak ada yang boleh keluar sebelum makanan mereka habis. Travis mencoba melawan dengan membuang makanannya tepat di depan Hellweg dan para sipir yang lain. Karena dianggap melanggar aturan, Hellweg pun menghukumnya dengan push up. Tapi semakin Hellweg bicara, para tahanan malah makin mengejek. Sampai akhirnya terjadi aksi lempar-lemparan makanan.
Situasi makin kacau dan Hellweg terpaksa kabur dari ruangan untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, para sipir berkumpul lagi di ruangan mereka untuk membahas insiden tersebut. Di sini, Beris yang awalnya dikenal taat beragama dan tampak baik-baik, dia mulai merasa harga dirinya sebagai sipir dilecehkan. Dan perlahan dia mulai menunjukkan sisi ambisinya. Beris lalu mengajak para sipir untuk memberi pelajaran pada tahanan dengan menargetkan Travis, yang dianggap sebagai pemimpin karena paling berani melawan. Malam harinya, para sipir menyeret Travis dari selnya, memborgol tangannya di lorong hanya dengan pakaian dalam. Setelah berhasil mempermalukan Travis, Beris memberi peringatan keras kepada semua tahanan. Sejak saat itu, dia seolah resmi menjadi kepala sipir dan mulai mengendalikan penjara sepenuhnya. Beris terlihat sangat puas setelah menghukum Travis. Saat berada di toilet dan bercermin, dia merasa dirinya jadi lebih percaya diri dan lebih berkuasa. Namun dari situ juga terlihat, Beris mulai menikmati rasa tegang itu dengan cara yang tidak wajar, di mana dia merasakan kepuasan ketika menyiksa orang lain. Sejak saat itu, Beris yang awalnya pendiam dan religius berubah menjadi sosok yang bengis dan sadis. Saat Travis masih dirantai, Benji meminta izin pada petugas untuk mengambil suntikan insulinnya karena gula darahnya mulai kambuh. Kondisinya pun semakin parah. Tubuhnya lemas, tapi petugas tetap menolak. Memasuki hari ketiga, para tahanan kembali dikumpulkan untuk briefing. Beris yang sudah sepenuhnya mengambil alih bertindak sebagai kepala sipir penjara. Saat memeriksa satu persatu tahanan, dia menyadari Benji tidak hadir di sana. Ketika dilihat ke dalam sel, ternyata Benji sudah terkapar lemas. Beris memaksa Benji ikut berdiri di barisan. Tapi karena kondisinya lemah, Benji pun meminta suntikan insulinnya atau setidaknya coklat dari tasnya untuk menambah asupan gula. Tapi Beris tetap keras kepala dan menolak membawa barang dari luar. Kemudian tetap memaksa Benji untuk berdiri. Melihat temannya dipaksa, Travis pun membela Benji dan meminta Beris membiarkannya beristirahat. Hingga akhirnya pertengkaran pun terjadi. Keduanya nyaris adu pukul. Tapi karena aturan eksperimen melarang kekerasan, Case pun segera menengahi mereka, membubarkan suasana dan menyuruh semua tahanan kembali ke sel masing-masing. Setelah keributan tadi, Nix memperingatkan Travis bahwa eksperimen ini sebenarnya tentang siapa yang bisa bertahan paling lama. Sistem penjara memang dibuat untuk menekan para tahanan, dan kalau Travis terus membangkang, nyawanya bisa terancam. Intinya mereka sedang diuji seberapa lama bisa patuh di bawah tekanan. Sementara itu, para sipir kembali membahas perilaku para tahanan dan hukuman apa yang pantas diberikan kepada mereka. Beris yang makin menikmati posisinya. Dia mengusulkan untuk memberi shock terapi, dan target utama tentu saja Travis. Akhirnya mereka pun menyiapkan kejutan untuk Travis. Dia dibawa ke sebuah ruangan, diikat di kursi, lalu kepalanya digunduli, sambil dikasih ceramah oleh si Beris, yang menuntut agar para tahanan lebih menghormati para sipir. Tapi bukannya patuh, Travis malah membalas dengan kata-kata kasar. Mendengar itu, Beris pun marah besar dan menendang kursi Travis hingga terbalik, sementara Travis masih dalam keadaan terikat. Entah apa yang ada di pikirannya, Beris lalu mempermalukan Travis dengan cara yang menjijikan, di mana dia mengucurkan air haram dari otongnya ke tubuh Travis. Bahkan parahnya lagi, beberapa sipir lain ikut melakukan hal yang sama. Meski dimaksudkan sebagai peringatan untuk semua tahanan, namun ada juga sipir yang merasa muak dan memilih pergi dari ruangan. Setelah itu, Travis dikembalikan ke selnya dalam kondisi harga diri yang sudah hancur dan disaksikan oleh tahanan yang lain. Sementara itu, para sipir justru merasa puas karena ancaman mereka berhasil membuat para tahanan kena mental dengan hukuman yang diterima oleh Travis. Apalagi lampu alarm tidak menyala. Itu artinya hukuman yang diberikan para sipir dianggap sah dan tidak melanggar. Keesokan paginya saat sarapan, Travis mencoba menyelipkan sepotong roti untuk Benji yang sedang kekurangan gula. Dia bahkan menyarankan Benji menyerah saja dan keluar dari eksperimen ini.
Tapi si Benji menolak. Karena satu-satunya cara baginya bertahan adalah mendapatkan suntikan insulinnya. Malam harinya Travis membujuk bos, salah satu sipir yang masih punya rasa kemanusiaan, untuk mengambilkan insulin milik si Benji. Akhirnya bos yang tidak tega pun setuju untuk membantu. Diam-diam bos mengambil suntikan insulin milik Benji dari dalam tasnya. Sementara itu Case membangunkan tahanan bernomor 22 dan membawanya ke sebuah ruangan yang tidak diawasi oleh kamera CCTV. Di sana Case mulai berusaha menganunya dan menyuruh tahanan itu melakukan perbuatan kaum laknat. Namun tahanan itu menolak karena dia masih normal dan bukan penganut sekte penyuka lubang matahari hitam. Hingga akhirnya terjadi keributan di antara mereka berdua. Karena keributan makin besar, Barris pun datang ke ruangan itu dan aksi haram tersebut akhirnya gagal. Saat itu juga Barris dan sipir lain memergoki bos yang sedang mengambil sesuatu dari dalam tas tahanan. Bos akhirnya ketahuan dan terpaksa menyerahkan suntikan insulin milik Benji kepada Barris. Barris lalu membawa satu suntikan insulin itu ke selnya Benji. Namun karena yang meminta suntikan tersebut adalah Travis, dia pun dipanggil lagi oleh para sipir. Travis kemudian dihadapkan pada Barris, dan sebagai hukuman dia disuruh membersihkan toilet. Namun Travis menolak membersihkan toilet itu karena dia merasa Barris sudah keterlaluan. Barris pun murka dan memerintahkan sipir lain untuk menyiksa Travis. Setelah beberapa kali dipaksa, akhirnya Travis menyerah dan meminta ampun. Tak lama setelah itu, para sipir menangkap bos saat sedang tidur. Dia dibawa ke sebuah ruangan dan berakhir dipukuli. Karena sudah dianggap berkhianat dan bekerja sama dengan tahanan. Keesokan harinya, Barris kembali mengumpulkan para tahanan untuk di-briefing. Di depan semua orang, dia memperkenalkan bos sebagai tahanan baru. Sebuah penghinaan besar karena bos dulunya adalah seorang sipir. Travis yang sudah benar-benar muak dengan semua eksperimen ini akhirnya nekat melambaikan tangan ke arah kamera dan menyatakan menyerah. Tapi Barris yang tak ingin eksperimen ini dihentikan. Dia pun langsung menahan Travis dengan mencekik lehernya. Melihat Travis terancam, Benji memberanikan diri untuk melawan dengan memukul Barris dari belakang. Sayangnya tindakan itu dianggap pelanggaran besar, karena tahanan tidak boleh menyentuh sipir. Barris pun langsung memberi hukuman dengan menghantam kepala Benji menggunakan tongkat. Seketika Benji jatuh pingsan dan mulai kejang-kejang di lantai, membuat suasana jadi semakin mencekam. Kejadian tersebut benar-benar kacau. Travis diseret paksa lalu dimasukkan ke dalam mesin laundry. Sementara para tahanan lain mulai disiksa habis-habisan oleh para sipir. Di sisi lain, Case yang masih dipenuhi hasrat mantap-mantap kembali membawa tahanan nomor 22 ke ruangan yang gelap. Dia kembali memaksa tahanan itu untuk menganu otongnya. Tapi karena tahanan tersebut tetap menolak, Case pun akhirnya gelap mata dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Sampai si tahanan terkapar tak berdaya. Sementara itu di dalam mesin laundry, Travis mulai menyadari sesuatu. Ternyata ada sebuah kamera tersembunyi di dalam mesin itu. Artinya semua hukuman yang dilakukan Barris benar-benar direstui oleh pihak penyelenggara eksperimen. Merasa hidupnya terancam, Travis mulai berpikir keras untuk kabur dari sana. Dengan segala keterbatasan, dia pun mencoba memanfaatkan gelang besi yang menempel di tangannya sebagai alat untuk meloloskan diri. Perlahan Travis berhasil membuka pengait mesin laundry tersebut. Begitu keluar, dia langsung mendengar suara jeritan dari tahanan nomor 22 yang sedang dipaksa oleh Case. Tepat ketika otong imut milik Case hampir saja masuk ke lubang matahari hitam, untungnya Travis datang dan langsung menghantamnya. Dibantu oleh tahanan nomor 22 yang ikut mencekik hingga akhirnya Case tidak sadarkan diri. Dari tubuh Case, Travis merampas kunci-kunci ruangan. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung membuka semua sel dan membebaskan para tahanan yang lain. Sayangnya ketika mereka mendatangi Benji, nyawanya sudah tidak tertolong. Mengetahui itu, kemarahan pun memuncak.
Semua tahanan yang kini bebas langsung melakukan perlawanan. Mereka menyerbu ruangan sipir, memecahkan pintu dan menghajar siapapun yang ada di dalamnya. Para sipir yang ketakutan termasuk Barris mencoba kabur dari sana, tapi mereka dikejar layaknya hewan buruan. Hingga akhirnya para sipir terpojok di sebuah gudang sempit. Karena tidak ada jalan keluar, akhirnya mereka terpaksa melawan. Namun jumlah tahanan yang jauh lebih banyak membuat perlawanan mereka menjadi sia-sia, di mana satu persatu para sipir tersebut dipukuli hingga tak berdaya, dan menjadi sasaran amukan brutal para tahanan yang haus akan balas dendam. Karena kerusuhan semakin tak terkendali hingga akhirnya alarm peringatan pun menyala. Alarm itu menjadi tanda bahwa eksperimen resmi dihentikan. Itu artinya tak ada satupun dari mereka yang akan menerima bayaran sepeser pun. Semua pengorbanan, penderitaan, dan kekejaman yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia. Tidak lama kemudian pintu terbuka otomatis. Para peserta baik sipir maupun tahanan dibiarkan keluar begitu aja tanpa ada pengawasan dari petugas asli maupun panitia eksperimen. Di luar mereka hanya bisa meratapi nasib. Tak ada penjaga, tak ada dokter, tak ada panitia. Seolah-olah sejak awal mereka hanyalah tikus percobaan yang bisa dibuang kapan saja. Tak lama kemudian sebuah bus berhenti di depan fasilitas. Tanpa ada kata-kata, para peserta pun satu persatu naik ke bus tersebut dalam kondisi lemas, luka-luka, dan penuh trauma. Bus itu kemudian membawa mereka kembali ke kehidupan masing-masing, seolah semua yang telah terjadi hanyalah mimpi buruk. Dan ternyata mereka menemukan sebuah kejutan di dalam tas mereka, yaitu sebuah cek bernilai $14.000. Bayaran penuh untuk eksperimen yang bahkan mereka hanya bertahan sampai 6 hari, namun tetap dibayar full. Beberapa hari kemudian pemerintah akhirnya mengusut perusahaan yang menjalankan eksperimen kejam ini. Dan terungkap tujuan sebenarnya dari eksperimen itu adalah di mana mereka hanya ingin meneliti psikologis manusia. Seberapa cepat seseorang bisa berubah menjadi kejam dan tak berperi kemanusiaan ketika berada di dalam sebuah sistem penjara. Hingga akhirnya eksperimen itu pun resmi ditutup untuk selamanya. Dan dengan uang bayaran dari eksperimen itu, akhirnya Travis bisa berangkat ke India untuk menemui pacarnya, yaitu si Bey. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memenjarakan. Untungnya di Indo nggak ada eksperimen begini. Kalau ada sih enaknya para koruptor aja yang dijadiin peserta, biar mereka ngerasain gimana hidup dalam kondisi tertekan. Di sini kita juga dikasih lihat gimana sifat asli manusia bisa keluar kalau dikasih kesempatan buat berkuasa. Mungkin film ini bisa kita akhiri dengan satu kesimpulan, di mana pada kondisi tertentu, manusia biasa atau orang yang kita anggap alim sekalipun bisa saja berubah menjadi monster yang mengerikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.